Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anggi Puspitasari dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 12. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan mata pelajaran biologi. Dan juga untuk mengedukasi teman-teman tentang video yang akan saya jelaskan nanti. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, teknos yang artinya peralatan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, teknos yang artinya peralatan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, bioteknologi yaitu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup yang untuk menghasilkan atau memodifikasi produk melalui prinsip, cara, atau teknologi tertentu. Bioteknologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah cabang bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Ciri-ciri bioteknologi konvensional yaitu yang pertama adalah menggunakan cara yang sederhana, yang kedua menggunakan alat yang sederhana, yang ketiga melibatkan organisme secara langsung dan utuh, yang keempat menggunakan prinsip fermentasi, yang kelima proses biokimia dan genetik terjadi secara alami, dan yang keenam produksi dalam jumlah yang kecil. Contoh bioteknologi konvensional yaitu keju, roti, yogurt, tempe, kecap, dan masih banyak yang lain. Salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional yaitu tempe. Tempe adalah makanan khas dari Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai dengan menggunakan jamur Rhizopus oligosporus atau disebut juga dengan ragi tempe. Jamur ini dapat menguraikan enzim protease yang terdapat pada biji kedelai. Pada dasarnya, fermentasi tempe menumbuhkan spora jamur Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur ini dalam perkembangannya membentuk benang-benang hifa yang mengikat biji kedelai satu dengan biji kedelai yang lain. Ikatan biji kedelai yang membentuk suatu massa yang kompak disebut dengan tempe. Karena dalam pembuatan tempe menggunakan jamur atau organisme secara utuh dan langsung, maka tempe disebut sebagai bioteknologi konvensional. Kelebihan bioteknologi konvensional yaitu 1. Pemanfaatannya mudah dan cepat. 2. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Dan ketiga, tidak memiliki efek samping yang banyak. Kekurangan bioteknologi konvensional yaitu tidak adanya perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang ada pada sebelumnya. 2. Umumnya dilakukan dalam tidak higienis sehingga terjadi kontaminasi makanan hasil bioteknologi konvensional. Selanjutnya adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah cabang bioteknologi yang memanfaatkan atau melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Contoh bioteknologi modern yaitu profil DNA, cloning DNA, analisis genom, transgenik, xenotransplantasi, sel punca dan rekayasa jaringan, bayi tabung, antibiotik, dan vaksin. Salah satu contoh penerapan bioteknologi modern yaitu pembuatan vaksin. Vaksin adalah turunan atau varian dari patogen, bakteri atau virus yang dilemahkan sehingga tidak berbahaya dan digunakan untuk mencegah penyakit infeksi. Vaksin dibuat dengan menggunakan prinsip rekayasa genetika, yaitu suatu cara untuk memanipulasi gen tertentu untuk memperoleh organisme yang unggul.
Prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin yaitu 1. Melakukan pemisahan beberapa gen tertentu dari organisme yang menyebabkan penyakit, yang mempunyai peran sebagai penghasil antigen yang mampu merangsang pembuatan antibodi oleh limfosit. 2. Melakukan penyisipan gen-gen tersebut ke dalam tubuh organisme yang mengalami kekurangan patogen. 3. Melakukan kulturasi organisme hasil rekayasa sebagai upaya untuk memproduksi antigen dalam jumlah yang banyak. 4. Melakukan ekstraksi antigen untuk selanjutnya digunakan sebagai vaksin. Karena vaksin menggunakan prinsip rekayasa genetika dalam pembuatannya dan bukan menggunakan organisme secara utuh dan langsung, maka pembuatan vaksin termasuk dalam bioteknologi modern. Kelebihan bioteknologi modern yaitu 1. Perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. 2. Dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. 3. Bisa menghasilkan organisme dengan sifat baru yang tidak ada pada sifat alaminya. Kekurangan bioteknologi modern yaitu 1. Biaya produksi lebih mahal daripada bioteknologi konvensional. 2. Memerlukan teknologi yang canggih. Dan yang ketiga, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Sekian penjelasan materi tentang bioteknologi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Dila Anggi, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.